Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ayat bacaan kita ambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan sangat jelas kita baca bahwa kita tidak lagi hidup di bawah dosa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukanlah perkara mudah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Secara naluriah manusia lebih suka hidup bebas, tinggal dalam zona yang nyaman, dan tidak berada di bawah kendali atau tekanan pihak luar manapun. Ketika mendengar kata menyerahkan diri atau penyerahan diri kepada Tuhan, kita pun memaknainya dengan konotasi negatif. Terbayang dalam pikiran kita penjahat yang tertangkap aparat dan kemudian diserahkan kepada pihak berwajib untuk diadili. Menyerahkan diri kita anggap kekalahan yang memalukan alias seperti pecundang. Menyerahkan diri atau penyerahan diri kepada Tuhan yang dimaksud adalah wujud respon seseorang yang telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan, menyerahkan diri kepada Tuhan atau penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah wujud respon seseorang yang telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Saudaraku, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita dalam kondisi pasrah secara pasif atau karena sedang mengalami jalan buntu, sedang banyak masalah, sedang mengalami penyakit yang parah. Tetapi berbicara tentang kerelaan kita mengorbankan seluruh hidup untuk dibentuk Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita. Jadi percaya adalah unsur yang sangat diperlukan seseorang untuk berserah diri, untuk menyerahkan diri, untuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Hal ini akan semakin mudah apabila kita menyadari akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan tanpa syarat bagi kita, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Menyerahkan diri kepada Tuhan berbicara tentang harga yang harus kita bayar, yaitu bersedia menaati perintah-perintahnya, melakukan kehendak-Nya, tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, dengan menyalipkan keinginan-keinginan tubuh alias menolak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, melainkan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, sebagai alat di tangan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar, sehingga lewat hidup kita banyak orang diberkati, banyak orang mengenali Yesus lewat hidup kita. Baik Tuhan Yesus adalah teladan terbesar dan terutama dari penyerahan diri. Dia menyerahkan diri secara penuh kepada Bapa dengan tetap menyerahkannya kepada kehendak Allah.
Saudaraku, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami banyak hal dalam hidupmu. Mungkin sepertinya engkau sudah ingin menyerah, bahkan putus asa. Mungkin tidak ada lagi jalan keluar untuk masalahmu. Sepertinya menantikan kesembuhan akan sakitmu begitu lama engkau nantikan. Bukan kehendakku, kata Tuhan. Bisakah kita pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah apa? Harga sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan atas apapun yang terjadi atas hidupmu. Kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar dan kami renungkan pagi ini. Tuhan, biarlah kami pagi ini menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu, kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.